It's 11 hours. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan mengajarkan kepada Anda tentang uji dependent sample t-test. Sebelum saya mengajarkan, Anda silahkan download dulu ya untuk melaksanakan uji dependent sample t-test. Anda download dulu di sini di 4.5 tugas proyek uji dependent sample t-test. Ini tugas, ada file tugas proyek 4. Di download dulu tugas proyek 4-nya. Ya. Ini tugas proyek 4-nya, ada kasusnya. Nah, dalam kasus ini Anda bertindak sebagai si Andi, kan? Jika Anda Andi, lakukan uji hipotesis serta susun laporannya. Jadi Anda harus menguji hipotesis dan menyusun laporan uji dependent sample t-test. Berikutnya yang harus ada download adalah format laporannya. Jadi di Google Classroom saya udah menyiapkan format laporannya, uji dependent sample t-test _Wilsocon. Ya, ini format laporannya di download dulu. Setelah di download, kemudian kita mulai melakukan ujinya ya. Oke, kasusnya kita copy dulu. Ini ada kasusnya seperti ini. Copy, terus kita buka SPSS, kita buat dulu kasusnya biar nggak lupa. Oke, kita buat kasusnya, sini paste. Kita gedein dulu hurufnya, misalkan sampai kemudian ya 36, 24, 18. Oke, gedein dulu. Sini kasusnya kita baca. Andi sedang melaksanakan penelitian eksperimen. Eksperimen dilakukan melibatkan satu kelompok siswa, ya kan, plus nomor absen Anda. Satu kelompok siswa terdiri dari 15 plus nomor absen Anda. Berarti siswanya 15 plus nomor absen Anda. Kan nomor absen Anda itu 5. Berarti jumlah siswanya sum sama dengan 15 plus 5. Jadi 20. Jadi jumlah siswanya 20. Saya gedekan dulu. Berdasarkan kasusnya itu ya, jumlah siswa 15. Nomor absennya 5. Berarti 20. Sebelum belajar, peneliti memberikan tes. Nah, namanya sebelum belajar memberikan tes. Tes sebelum belajar. Itu namanya pre-test. Istilahnya pre-test. Terus, setelah belajar dengan menggunakan metode inquiry, peneliti memberikan tes. Tes setelah belajar. Post-test. Istilahnya post-test. Tesnya, ya kan, tes berbentuk pilihan ganda. Tes pilihan ganda. 10 pertanyaan. Data diinput menggunakan run between. Ntar kita input data. Hipotesisnya, terdapat perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Ini hipotesis. Kita copy dulu. Copy. Paste. Warnanya biar jadi warna. Nah, itu. Ini hipotesis. Nah, hipotesis ini yang bakalan kita uji. Apakah benar nggak terdapat perbedaan antara nilai pre-test dan post-test.
Diujinya menggunakan uji dependent sample t-test. Jadi dependent sample t-test adalah uji statistik yang digunakan ketika kita ingin membandingkan skor pretest dan posttest. Skor ini berasal dari satu kelompok siswa. Jumlah siswanya 20. Jadi satu kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa, dia menjawab soal pretest dan menjawab soal posttest. Nanti apakah terdapat perbedaan skor pretest dan posttest, kita uji menggunakan dependent sample t-test. Oke, kita buat dulu tabel datanya. Pertama-tama kita hitung dulu jumlah siswanya ya. Siswa. Kita buat dulu siswa 1. Jumlah siswanya kan ada 20. Siswa 1, siswa 2 gitu ya. Terus kita sampai siswa 20. Cara lebih gampangnya adalah blok dulu siswa 1, siswa 2 kita blok. Terus kita tarik ke bawah sampai siswa 20. 5, 11, sampai 20. Oke. Siswa 1 sampai siswa 20. Terus berikutnya jumlah soalnya 10. Berarti soal 1, soal 2, sampai soal 10. Kita blok dulu soal 1 sampai 2-nya. Kita tarik sampai ke kanan. Soalnya kebanyakan 10. Soal 10 gitu ya. Soal 1 sampai soal 10. Di samping soal 10 kita tulis skor total. Oke. Ini untuk pretest. Untuk posttest juga sama. Jadi kita copy aja nih. Copy skor total, copy. Di blok dulu, klik kanan, copy. Terus kita taruh di sini misalkan paste. Ya kan? Terus kita tandain nih posttest. Oke. Sudah. Terus kita isi datanya. Kita blok dulu, kita kemudian bikin tabelnya dulu ya. Kita bikin tabel. Ini agak mengganggu, kita kecilin dulu ya. Oke, kita masukkan datanya menggunakan run between 0,1 kurung tutup. Keluar. Pak, kenapa 01? 0 itu untuk 1 itu untuk jawaban benar, 0 itu untuk jawaban salah. Jadi kalau kayak gitu kan jawabannya cuma 2, benar atau salah. Gitu kan. Kalau ngejawab benar kasih skor 1, kalau ngejawab salah kasih skor 0 gitu ya. Dan between-nya kita udah buat di soal 1, siswa 1, kita tarik dari kiri ke kanan sampai 10. Udah. Blokannya jangan dilepas dulu, baru kita tarik dari atas ke bawah. Seperti ini. Gitu ya. Datanya udah masuk. Oke. Terus posttest juga sama dengan run between 0,1 kurung tutup, enter. Baru kita tarik dari kiri ke kanan. Dan blokannya yang dilepas, tarik lagi ke bawah. Nah, gitu ya. Baru kita hitung skor total sama dengan sum SUM dari 1 sampai 10 gitu ya. Jangan kau tarik gini, jangan satu baris saja. Kurung tutup, di enter. Udah keluar baru kita tarik dari atas ke bawah. Nah, berikutnya juga sama dengan SUM kurung buka dari soal 1 sampai soal 10. Kurung tutup, di enter. Baru kita tarik dari atas ke bawah. Gitu ya. Ini lupa kasih kotak dulu. Ya. Jadi kita merahin dulu deh.
Ini 14 biar ketahuan. Ini post test. Ini 24 pretest. Nah, setelah skor total kita dapatkan, kita hasil belajar di sini, hasil belajar. Atau nilainya ya. Nilai atau hasil belajar. Sebelum kita ngitung nilai, ini run between-nya kita matikan dulu nih. Kalau kita nggak matikan nih, sekali ngeklik, berubah lagi. Jadi kita matikan dulu nih, di blok dulu 1 sampai dengan 10-nya. Dari siswa 1 sampai siswa 20. Klik kanan, copy. Klik kanan, paste spesial, value. Oke. Yang bawah juga begitu. Ini run between-nya matiin dulu, blok dulu 1 sampai 10, 1 sampai 20. Klik kanan copy, klik kanan paste spesial value. Ya. Oke, sekarang kita hitung nilai hasil belajar. Cara ngitungnya gini. Skor total dibagi jumlah soal dikali 100. Ya, itu rumusnya. Oke. Cara di Excel-nya gini, sama dengan kurung buka skor total, klik 4-nya. 4 ini kan skor total. Dibagi jumlah soal yang paling banyak 10 kan, berarti 10. Tutup. Kalau jumlah soal yang punya Anda 12 ya dibagi 12. Dikali 100. 100. Enter. Oke. Kita tarik dari atas ke bawah. Nah, sudah dapat nilainya ya. Kemudian yang bawah juga sama. Jadi kita copy aja nih. Copy. Klik kanan, copy. Taruh di sini. Klik kanan, paste. Nah, gitu ya. Jadi gampang. Skor hasil belajarnya udah untuk pretest dan post test sudah kita dapatkan. Ya. Berikutnya kita buat tabel data yang baru 3 kolom. Ini ya, 3 kolom. Apa aja itu? Pertama, nilai pretest. Atau kita sebut pretest aja dah, pretest. Post test. Selisih. Kita warnain dulu. Warnanya harus putih ya. Biar kontras. Oke. Selanjutnya, ini hasil belajar yang ini kita pindahkan ke sini. Jadi sama dengan ini nih. Ini ya. Nah, jadi paling gampang ini aja. Lock, klik kanan, copy. Di sini, klik kanan, paste spesial, paste link. Nah, jadi pindah. Jadi kalau di sininya berubah, di sini ikut berubah. Saya kasih contoh misalkan ini saya rubah jadi 0. Nah, ini 30, ya ini langsung 30. Saya balikin lagi. 1. Ini jadi berubah lagi gitu ya. Ini juga sama. Kita blok. Gitu ya. Blok. Copy. Di copy ini kita taruh di post test. Kan ini untuk post test. Klik kanan, paste spesial, paste link. Kayak gitu. Baru kita hitung selisih. Selisih itu pretest dikurangi post test. Nah, selisih. Jadi selisih nilai pretest dan post test sama dengan 40 ya nilai pretest dikurangi 30 nilai post test. Di enter. Nah, udah. Terus kita tarik dari atas ke bawah. Oke, gini ya.
Terus di sini ada tanda-tanda negatif nih, negatif. Juga negatif. Negatif. Yang negatif-negatif nih saya tandain dulu. Nah, biar negatifnya hilang, kita rubah dulu nih. Biar hilang negatifnya. Di blok dulu ya. Klik kanan format cell. Klik kanan format cell. Berikutnya klik number. Klik lagi number. Pilih yang merah 1 2 3 4 merah. Jadi nanti di merah itu yang negatifnya hilang, tapi warnanya jadi merah. Oke, seperti itu. Jadi yang negatifnya hilang, berubah jadi warna merah. Gak apa-apa, biarin saja. Kita hapus dulu aja. Ini kan alat bantu doang ya. Biar Anda tahu posisinya gimana. Oke. Ini datanya udah siap nih. Kita kita akan pindahkan ke SPSS. Jadi data sudah siap. Nanti kita pindahkan ke SPSS ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke uji statistiknya. Silakan Anda buka SPSS-nya dulu ya. SPSS-nya. Tapi sebelum kita memindahkan ke SPSS, kita copy aja dulu data ini. Copy. Kita pindahkan ke laporan dulu. Copy. Terus kita buka Word-nya. Buka file laporannya. File laporan di sini ya. Laporan. Kita pindahkan di C. Di bawah C, di bawah tabel 1 di sini. Data hasil pretest dan poster. Di kanan paste. Nah, gitu udah pindah ya. Terus kita rapikan dulu, blok dulu tabelnya. Seperti ini di blok. Jadi ada tanda-tanda plus ini, klik editor blok, klik layout, klik auto fit content, klik auto fit window. Ya, terus kita klik di sini, klik tengah. Oke, sorry, ini kita blok dulu nih. Jadi isinya yang kita tengahkan sampai bawah, di ngeblok sampai bawah gini, blok. Oke, nanti kita pilih tengah. Ini tengah-tengah, jadi ini rapi. Oke, kita jadiin dulu nih satu spasi. Layout before afternya jadi 00. Ya. Jadi satu spasi blok dulu. Terus berikutnya tabel desain, border, no border dulu. Jadi nggak ada garisnya. Klik lagi border, bottom border, border, top border, border, inside horizontal border. Berikutnya, kasus. Lupa, kasusnya kita harus pindahkan dulu. Tadi kasusnya ada ya. Kasusnya nih, Andi gitu ya. Copy. Kita pindahkan ke sini. Ke di bawah kasus paste. Nah, gitu ya. Kita normalin dulu nih, normal. Oke, sudah. Kita pindahkan ini. Jadi rapi. Berikutnya kita hipotesisnya. Ini hipotesis. Terdapat perbedaan tes dan post test. Ini copy. Paste. Oke. Ini yang disebut dengan namanya HA. Di kata-kata terdapat perbedaan antara pretest dan post test. Nah, HA-nya itu kita pakai simbol matematik. Simbol matematik. Kita gunakan pilih yang mu. Ini gambarnya mu. Ini kayak gini, kayak huruf U tapi kayak gini dah. Nah, gitu mu close. Ya kan? Mu 1
mu 2. Terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan itu sama dengan tidak sama dengan. Jadi kalau bahasa lainnya terdapat perbedaan itu tidak sama dengan. Maka simbolnya itu tidak sama dengan. Ini pilih tidak sama dengan. Jadi sama dengan dicoret. Itu namanya tidak sama dengan. Baru kita kasih di sini nih, gini klik. Jadi ada kayak gini nih pembatasan. Terus kita pindahin ini ke sini. Terus kita tab. Di keyboard Anda ada tab, ya kan gitu ya. Titik 2 tab lagi. Jadi rapih gini ya. Ini namanya HA. Jadi HA itu sama hipotesisnya kayak gini nih. Ini hipotesis saya merahin dulu ya. Terdapat perbedaan gitu ya. Ini HA. Sekarang hipotesis itu selain HA ada yang namanya HO. Jadi kita copy aja nih HA-nya, copy, klik kanan, paste. HO. Kalau HO, O-nya observasi, H-nya akal. Akal itu berarti dugaan. Kalau HO berdasarkan hasil uji hipotesis data. Observasi pengamatan berarti data. Bunyi HO kebalikannya dengan bunyi HA. Kalau di HA terdapat perbedaan, kalau di HO tidak terdapat perbedaan. Kalau tidak dapat perbedaan tuh artinya sama dengan, sama, tidak terdapat perbedaan tuh sama. Dan ini kita hapus dulu, tidak sama dengannya kita ganti jadi sama dengan. Jadi HO μ1 sama dengan μ2. μ1-nya itu pretest. Ya, jadi 1 itu yang dimaksud di sini adalah pretest. 2-nya sama dengan post-test. Kan datanya kita pretest 1, 2, post-test. Ya. Seperti itu. Nah, ini sama dengannya kita hapus dulu. Nah, hipotesisnya udah kita tulis. Sekarang datanya udah kita siapkan, datanya seperti ini. Nanti kita lakukan uji hipotesisnya. Tolong perhatikan, ini di sini 20 40 nggak ada ininya nih keterangannya nih, kepala tabelnya. Nah, kepala tabelnya kita munculin dulu di sini. Bagaimana caranya? Caranya gini. Diblok dulu baris pertamanya nih yang ngeblok warna abu-abu. Keblok. Klik kanan, pilih tabel properti, row, kemudian pilih repeat. Kalau sama repeatnya dinyalakan, dicentang gini, baru oke. Nanti di halaman berikutnya muncul juga seperti ini. Pretest dan post-testnya muncul. Jadi Anda nggak usah copy paste, tapi klik kanan, blok, klik kanan, tabel properti, kalau sama klik row, kalau sama repeatnya ya oke. Gitu ya. Oke. Kita siap melaksanakan uji statistik. Yang pertama adalah uji normalitas. Tapi sebelum melakukan uji normalitas, saya terangin dulu konsepnya uji normalitas. Uji normalitas itu adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak normal. Data, nah, datanya yang dimaksud ini adalah data selisih, data selisihnya. Jadi selisih pretest dan post-test. Dalam uji normalitas independent sample test yang dimaksud dengan data di sini, datanya adalah data
data selisih. Sudah ingat. Berikutnya, pengen mengetahui normal, tidak normal. Normal, tidak normal. Normal itu pengertiannya. Syaratnya adalah signya lebih besar dari P value. Jadi ingat nih, signya harus lebih besar dari P value. Misal, signya sama dengan 0,07. P value sama dengan 0,05. 0,07 berarti kan signya lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan nih normal. Sebaliknya, tidak normal. Sebaliknya tidak normal. Tidak normal ya. Tidak normal. Tidak normal itu signya itu kurang dari P value. Jadi kalau signya 0,04, P value-nya 0,05, jadi 0,04 itu kurang dari 0,05, maka datanya tidak terdistribusi normal. Ya, ini konsep ini yang harus Anda pahami, yang harus Anda ingat-ingat. Jadi nanti pada saat kita melaksanakan uji statistik, ini yang harus Anda ingat-ingat. Jadi saya kasih kotak dulu. Ini yang harus Anda ingat. Normal, tidak normal gitu ya. Seperti ini ya. Nah, kita siap lakukan uji normalitas. Caranya bagaimana? Kita balik lagi ke SPSS. Ini datanya belum kita pindahin ke SPSS. Kita pindahin dulu. Kita copy dulu nih datanya. Jadi datanya itu 40 angkanya aja. Judulnya itu nggak usah. Copy. Kita buka SPSS-nya. Ini sudah saya buka SPSS-nya. Yang ini pakai yang lama ya. Kita close dulu aja. Tadi saya sudah melakukan uji validitas yang lain ya. Jadi kita bikin baru, buka baru SPSS-nya. Di sini ada data view. Klik di sini di part 1 kan. Terus klik kanan paste. Nah, keluar kan part 1, part 2, part 3, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Tapi kan kita pengen bunyinya bukan gitu. Bunyinya pretest, post, selisih. Nah, merubahnya gimana? Merubahnya di variabel view. Jadi part 1 kita rubah menjadi pretest. Part 2-nya kita rubah jadi post. Part 3-nya kita rubah menjadi selisih. Post testnya kurang test. Post test. POST. Nah, post test. Berikutnya desimalnya ini 00, pastikan 00. Kalau 2 ya diganti aja jadi 0. Terus misurnya kita ganti jadi scale. Gitu ya. Oke. Di labelnya perlu diisi? Enggak, boleh kalau mau diisi. Kita ini pretest, PRE, post test, POS, selisih, sel, boleh gitu ya. Oke, kita save dulu. Save. Nah, namain data uji dependent sample t-test. Tugas proyek. Kalau tugas proyek, kalau misalkan post test ya post test. Save. Setelah di save, kita siap melaksanakan uji normalitas. Yang pertama nih, uji normalitas. Saya warnain dulu merah. Kita sedang melaksanakan uji normalitas.
Klik data view. Oh, jadi data kita di sini SPSS-nya kita buka di sini menu analyze, descriptive, explore, ADE, analyze, descriptive, explore. Klik explore, muncul jendela seperti ini. Ya, yang kita pindahkan di sini cuma selisih. Tadi ingat bahwa kita itu selisih uji normalitas itu menguji datanya data selisih. Selisih antara pretest. Jadi kita memindahkannya selisih aja ke dependent sample pretest. Baru kemudian kita klik plot. Nah, klik plot, pilih di sini histogram. Stem and leaf-nya biarin aja, udah centang. Stem and leaf, histogram, normality, plot, pretest. Terus ini faktor level together, biarin aja seperti ini. Terus kita klik continue. Oke. Di sini display-nya pilih bot, biarin aja. Klik OK. Nanti SPSS akan mengeluarkan output. Outputnya di menu Windows. Di sini ada output. Nah, seperti ini. Kita gedein dulu ya. Nih, di sini ada test of normality. Tabelnya seperti ini. Tabel test of normality. Kita copy aja dulu. Copy. Nah, oke. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Di bawah tabel 2. Agak jarak jauh ya. Gini. Paste. Nah, gini ya. Udah. Terus kita rapetin lagi ke atas. Terus kita blok tabelnya. Kita rapikan. Klik menu layout. Pilih auto fit. Klik auto fit content. Pilih lagi auto fit. Klik auto fit Windows. Gitu, seperti itu. Terus masih dalam keadaan terblok. Klik menu desain. Pilih border. Pilih no border dulu. Pilih lagi border, pilih bottom, pilih lagi border, pilih top, pilih lagi border, pilih inside. Jadi BTI, bottom, top, inside. Seperti itu ya. Oke, kita tandain dulu nih blok warna merah, Sapphire Wheel. Ini yang akan kita interpretasikan. Ya, warna merah ya. Interpretasikannya ini lihat. Nah, normal jika signya PP lebih besar dari PP Rio. Signya yang ini nih 0,039. Kita lihat dulu. Sig sama dengan 0,039. PP Rio sama dengan 0,05. Gitu ya. Kalau kita rubah jadi 2 desimal yang 0,039 ini 0,04. Gedean mana antara 0,4 dengan 0,05? Ya, gedean 0,05. Maka keputusannya gini, sig lebih kecil dari P value. Berarti datanya normal apa enggak? Kita lihat sig lebih kecil dari P value. Sig lebih kecil dari P value. Keputusannya datanya tidak terdistribusi normal. Gitu ya. Maka kita keputusan tidak normal. Berikutnya kita tinggal kata-katain atau kita interpretasikan. Bagaimana cara interpretasikannya? Berdasarkan hasil. Gedein dulu ya. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Tabel berapa? Tabel 2. Nulis tabelnya T-nya huruf besar. Tabel 2.
diketahui bahwa data apa? Selisih hasil belajar antara pre-test dan post-test terdistribusi tidak normal. Jadi distribusinya tidak normal. Sig, tapi sebelum nulis sig ini ada df. df sama dengan 20. Titik koma, sig sama dengan 0,039. Value sama dengan 0,05. Kurung tutup. Jadi sig-nya 0,039 lebih kecil dari p-value, maka tidak normal, terdistribusinya tidak normal. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus dulu ya, udah selesai. Ini juga kita hapus nih, ini patokan doang. Berikutnya pencilan data. Pencilan data itu pada grafik box plot. Apa sih maksudnya pencilan data? Nah, saya terangin dulu nih proses pencilan data. Pencilan data atau disebutnya outliers. Outlier itu pencilan, jangan pecicilan, tapi pencilan. Kalau orangnya itu disebutnya pecicilan. Pencilan data adalah data yang berbeda dari yang lainnya. Misal, dari 40 siswa, ya kan, rata-rata nilai statistiknya 80. Misalkan. Tetapi ada satu siswa yang bernama Aeng, misalkan, nilainya 10. Ya. Atau nilainya 10 bisa jadi 100, ya. Ini nilainya 10. Nah, nilai 10 itu disebut pencilan karena berbeda dari umumnya. Umumnya itu dari rata-rata. Rata-ratanya nilainya 80, tapi ada satu orang nilainya 10. Nilai 10 itu disebut dengan data pencilan atau pencilan data. Itu namanya pencilan. Nah, untuk mengecek ada atau tidak ada pencilan data, kita gunakan namanya grafik box plot. Jadi dari grafik box plot kita bisa tahu ada apa enggak pencilan data. Ya. Nah, grafik box plot itu dihasilkan saat kita melakukan uji normalitas. Jadi saat kita melakukan uji normalitas nih tadi, itu udah ada grafik box plot. Kita lihat di SPSS. Box plot. Di sini ada box plot. Nah, ini grafik box plot. Ya. Grafik box plot. Kita copy. Nah. Oke, kita paste di atas ini nih, di atas gambar 1, di atas ya, bukan di bawah. Klik kanan, paste. Gitu ya. Di grafik box plotnya sih. Baru kemudian kita interpretasikan. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Jadi ada aturannya gini. Aturannya. Kalau di grafik box plotnya ada tanda bintang atau tanda 0 gitu ya, tanda 0, berarti itu ada pencilan data. Sebaliknya, kalau di grafik box plotnya tidak ada bintang
atau 0, ya, lingkaran gitu ya, berarti tidak terdapat pencilan data. Kita lihat nih grafik box plotnya, ada nggak bintang-bintang gitu ya atau bulatan? Ini nggak ada. Jadi kita bisa menginterpretasikan berdasarkan hasil pengecekan. Jadi beda kalau tabel berdasarkan hasil pengujian. Tapi kalau pencilan data kan pengecekan pencilan data. Ngecek itu ngelihat. Jadi berdasarkan pengecekan atau berdasarkan pengamatan terhadap grafik box plot. Grafik box plotnya ada di gambar 1. Jadi kurung buka gambar 1. Diketahui bahwa tidak terdapat pencilan data. Jadi tadi kan tidak ada bintang atau 0, berarti tidak dapat pencilan data. Nah, ini ketentuannya begitu. Ya. Ketentuannya begitu. Ya. Berikutnya kita lakukan uji hipotesis. Tapi sebelum melakukan uji hipotesis, nah uji hipotesisnya itu bisa jadi dependent sample t-test, bisa jadi Wilson. Jadi pilihannya bisa jadi dependent sample t-test atau Wilson test. Jadi kemungkinan bisa pakai dependent sample t-test, bisa jadi Wilson sample t-test. Nah, ada syaratnya. Jadi dependent sample t-test bisa kita gunakan, bisa digunakan ketika datanya 0, data terdistribusi normal. Itu ketentuannya. Kalau Wilson test bisa digunakan ketika datanya tidak terdistribusi normal. Ini ketentuannya. Ketentuannya saya blok dulu ya, jadi di blok biar Anda ngeh. Saya blok dulu di sini jadi warna merah. Warnanya merah. Jadi dependent sample t-test bisa digunakan kalau datanya terdistribusi normal. Wilson test bisa digunakan ketika datanya tidak terdistribusi normal. Ini pengertiannya. Sekarang kita mau milih mana? Dependent sample t-test atau Wilson test. Kita lihat dari hasil uji normalitas. Datanya normal apa enggak? Oke. Datanya ternyata terdistribusi tidak normal. Kalau tidak normal, maka kita gunakan namanya Wilson test. Ya. Kalau normal pakai dependent sample t-test. Jadi nanti uji hipotesisnya kita pakai di sini Wilson test. Jadi yang dependent sample t-testnya dihapus. Jadi uji hipotesis Wilson test. Jadi kita tinggal kata-katain gini. Kata-kata ini gini. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa data tidak terdistribusi normal. Uji hipotesis menggunakan Wilson test. Itu Wilson test karena datanya tidak terdistribusi normal.
dari hasil uji normalitas. Dari uji normalitas data terdistribusi tidak normal, ya. Oke, berikutnya kita akan melaksanakan uji hipotesis. Kita kembali lagi ke SPSS. Ini outputnya kita save dulu aja. Output uji dependent sampai di tes. Nah, udah. Kita balik lagi ke data. Di menu Windows, pilih data tadi, data uji. Data uji dependent sampai di tes. Nah, kita melaksanakan uji Wilson, analyze, terus kita pilih non parametrik, ya, terus kita pilih legacy dialog, terus di sini 2K, to relative sample, 2 sampel yang saling berhubungan, to relative sample, ya, klik, oke. Di sini muncul to related sample test. Di sini ada pair. Pair itu hubungan atau pasangan. Pasangan satu, ya kan? Kita buatnya cuma pasangan satu, ada variabel 1 dan variabel 2. Variabel satunya di itu pretest, variabel 2-nya di post test. Gitu ya. Di sini pilih Wilson. Jadi kita menggunakan Wilson. Jadi saya ulangin ya, saya balikin lagi nih. Oke. Pretest, pilih ke klik kanan. Jadi dia akan pindah langsung ke variabel 1. Post test, pilih ke kanan. Jadi akan pindah ke variabel 2. Gitu ya. Kalau cara lainnya gampang. Kita klik kiri, pretestnya tahan, pindahkan ke variabel 1. Post testnya, klik kiri, tahan, digeser ke variabel 2. Jadi istilahnya di drag, digeser. Jadi ingat variabel satunya pretest, variabel 2-nya post test. Pilih di sini Wilson. Baru kemudian kita pilih option. Kita pilih descriptive continue. Kita klik Wilson, oke. Terus oke. Nanti akan mengeluarkan output. Outputnya tadi di sini. Output uji dependent sample test. Nyambung. Jadi ini tadi uji normalitas, terus box plot, terus Wilson. Nah, yang mana Pak yang hasil ujinya? Yang ujinya yang ini nih. Ya, ujinya yang tes statistik asintonik Wilson, ada baca nih. Atau di sini aja tes statistik. Klik kanan, copy. Ya, kita pindahkan ke bagian app. Ke bagian app. Ya, app. Sorry. Ke bagian E. Di bawah tabel 3. Kita paste. Nah, gitu. Udah di paste. Saya turunin dulu dah, biar kelihatannya lebih mudah. Paste. Nah, setelah paste, kita blok tabelnya seperti ini. Dideketin dulu. Ini ada tanda plus ini, blok. Terus kita pilih layout, auto fit content, auto fit windows. Udah kan? Udah rata kiri kanan. Terus tabel masih dalam keadaan terblok. Tabel desain. Ininya dihitemin dulu nih. Dulu dah. Nah, no border, bottom, top, inside. Itu ya. Nah, gitu. Terus yang perlu kita perhatikan yang ini nih. Asymptotic
seek to tell, asim seek to tell. Sini diperoleh signya 0,067. Perhatikan. Ini saya ini dulu. Ya, pindahin dulu ke sini. Baru kita interpretasikan. Cara menginterpretasikan gini. Ini namanya uji signifikansi perbedaan. Jadi, pengen mengetahui apakah perbedaannya signifikan atau tidak signifikan gitu ya. Jadi keputusannya dua, signifikan atau tidak signifikan. Nah, signifikan itu jika signya lebih besar lebih kecil dari P value. Lebih kecil dari P value. Tidak signifikan itu kebalikannya, lebih besar. Ini harus diingat nih, jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Signifikan, tidak signifikan. Oke, kita dapetin nih nilai signya di sini sama dengan 0,667. P value-nya seperti biasa sama dengan 0,05. Kalau kita bandingkan berarti nilai signya itu lebih besar dari P value. Ya. Maka keputusannya apa? Keputusannya yaitu terdapat perbedaan tidak signifikan. Jadi perbedaannya tidak signifikan. Beda sih beda, tapi tidak signifikan. Karena signya lebih besar dari P value. Oke. Maka kita interpretasikan di sini, tulis interpretasinya, ngata-ngatainnya. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa terdapat perbedaan tidak signifikan. Sig ya kan, sama dengan 0,667, P value sama dengan 0,05. Oke, maaf, sebelumnya harus ada selisihnya. Selisih ya kan? Selisihnya berapa? Berapa sih selisih rata-ratanya? Kita lihat di sini. Nilai selisih rata-ratanya di sini 49,49 dengan 51. Kita tuliskan di sini. Jadi kita bantu dulu di sini nih. Kita copy dulu aja. Kita buka di Microsoft. Nih, ini paste ya. Jadi retest sama dengan 49.00, post test sama dengan 51.00 gitu ya. Tutup. Ini pretest ini 49, post test 51, pretest 49, post test 51 ya. Sekarang 51 kurang 49 berarti 2 selisihnya 2. 49, 50, 51 ya. Jadi di sini tulis selisih atau namanya different, mean different, MD itu mean different. Di perbedaan rata-rata, mean different. Jadi tulisnya MD aja, MD sama dengan ya,
2.0. 2 nih. Selesai nih kita, ini hapus. Ini juga hapus. Yang ini hapus. Ini kan alat bantu saya nerangin doang pada Anda. Anda biar tahu. Ini hapus. Ini juga hapus, pencilan-pencilan hapus. Ya. Terus kita buat kesimpulan. Kesimpulan itu paling gampang. Jadi kalau Anda ngambil itu, copy paste aja. Dari uji normalitas, kita klik kanan, copy. Pindahin ke kesimpulan. Terus dari box plot, klik kanan, copy. Paste. Terus hasil ujinya. Ya kan? Oke. Copy sini. Paste. Terus juga hasil ujinya. Wilsocon, karena pakainya Wilsocon bukan dependent. Paste, gitu ya. Terus kita rapiin dulu, nih rapiin. Rapikan dulu. Rapikan dulu. Nah, sebagaimana kita hapus. Sebagaimana hapus. Ini berdasarkan juga sampai diketahui bahwa hapus. Terus sebagaimana ditunjukkannya juga hapus. Jadi kita kata-katakan di sini. Uji uji Wilsocon. Karena kita menggunakannya uji Wilsocon. Wilsocon Science Test digunakan untuk mengetahui signifikansi perbedaan pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa data selisih hasil bayangan antara pre-test dan post-test terdistribusi tidak normal dan tidak terdapat pencilan data. Berdasarkan hasil pengujian, terus ini hapus aja. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa terdapat perbedaan tidak signifikan. Jadi, ada sih perbedaannya, tapi tidak signifikan. Sig lebih besar dari P value. Signya ditulis. Titik. Selesai. Nah, udah selesai, kita rapikan dulu nih. Ini namanya Anda isi. Nama AN. AN. Ini titik 2. Kelas 04 PPKE 001 misalkan tanggal lahir 19 Mei 2099 misalkan. Nomor absennya S9. Nah, oke, terus kita di sini laporan. Kita pastikan dulu nih, ini rata kiri kanan paragrafnya, hipotesisnya udah benar. Jadi tidak terdapat perbedaan itu sama dengan ini, simbolnya sama dengan. Kalau terdapat perbedaan itu tidak sama dengan. Jadi tidak sama itu terdapat perbedaan. Aku dan dia tidak sama, berarti terdapat perbedaan. Oke, ini hurufnya gitu, kita kontrol A dulu. Kontrol A, hurufnya kita misalkan berubah menjadi Century School Book. Ukurannya misalkan 12. Misalkan ya, ini misalkan itu terserah Anda mau hurufnya apa ya. Terus data, ya kan, ini jangan terlalu renggang, ya 1 aja. Terus kontrol A, kontrol 1 spasi ya,
layoutnya before afternya ini 0 0 ya, before afternya 0 0. It's 12 hours. Terus uji persyaratan analisis. Ini pengecekan pencilan data, ya kan? Grafik plot. Tengah-tengah nih, posisinya harus tengah-tengah, gambarnya juga harus tengah-tengah. Ini keterangan gambarnya nih, posisinya harus tengah-tengah. Terus gambarnya juga dengan tengah-tengah, jangan di kiri, jangan di kanan, tapi tengah-tengah. Jangan gede-gede, jangan gede begini, gede banget ya, sedang aja. Ya. Terus uji hipotesis. Nah ini lihat, ini kerapetan gini, tapi jangan gini banget. Cukup satu ketuk aja. Ini jangan gini, ya. Terus kesimpulannya juga ini terlalu renggang, buat. Jadi satu ketuk aja, ketuk gitu, satu kali ketuk. Nah, oke. Mau diwarnain juga apa-apa, diwarna-warnain merah gitu biar ngeh kitanya ya kan. Ini masih ada nih yang bold. Boldnya kita pastikan dulu tidak bold. Boldnya matiin, jadi biasa aja. Yang boldnya yang ini aja, yang atasnya. Hitam gitu, bold, di bold. Ditebelin. Itu ya. Udah kita cek, selesai. Ini ketika kita menggunakannya, datanya tidak normal. Pakainya Wilson Sided Test. Terus pertanyaan berikut, Pak, kalau datanya, misalkan data saya normal, pakai apa ya? Ya kalau data normal, dependent sample t-test. Terus caranya bagaimana, Pak? Caranya bagaimana, Pak? Nah, saya simulasikan ya. Ini karena simulasi ini contoh. Jadi masih menggunakan data yang sama, seolah-olah datanya normal. Jadi saya akan menggunakan data yang sama. Ini tapi seolah-olah dianggap normal, meskipun sebenarnya kenyataan ini kan tidak normal, tapi misalkan kita anggap normal saja, bisa. Kalau normal kan datanya kita menggunakan uji dependent sample t-test. Bagaimana cara melaksanakan dependent sample t-test? Klik analyze, gitu ya. Klik kemudian compare mean, jadi AC, compare mean, kemudian pilih pirate sample t-test. Ingat ya, pirate sample t-test. Compare mean, pirate sample t-test. Klik. Nah, di sini muncul jenis. Kita pindahin pretest ke variabel 1, posttest ke variabel 2. Gitu ya. Ini biarin aja nih, harusnya nggak ada. Terus kita klik option. Ini 95%. Biarin aja 95%. Value-nya 0,05. 0,05 itu 5%. Jadi 5%. Jadi makanya 100 kurang 5%, jadinya 95%. Continue. Terus kita klik OK. Nah, akan keluar output. Outputnya sama di tadi ya. Nih, outputnya sini nih. Pirate sample t-test. Nih. Pirate sample t-test kita copy aja. Copy. Nah, kita pindahin ke Word. Ini contoh datanya terdistribusi normal. Diingat ya, jika datanya terdistribusi. Nah, ini jadi contoh nih, contoh. Seolah-olah seandainya datanya normal. Nanti tabel 3-nya itu, tabel 3-nya bukan lagi Wilson, tapi tabel 3-nya bukan Wilson, tabel 3 tapi uji hipotesis dependent sample t-test. Ini bukan lagi Wilson karena datanya normal gitu ya. Maka di sini juga harusnya ganti ya, data terdistribusi normal misalnya gitu ya.
data terdistribusi normal. Ini contoh seolah-olah normal. Data terdistribusi normal. Uji hipotesis menggunakan dependent sample t-test. Ini saya tandain dulu, ini contoh loh. Jadi waktu Anda melakukan pengujian bisa jadi Anda pakai Wilsokon, bisa jadi Anda pakai Wilsokon, bisa jadi pakai dependent sample t-test. Oke, kita rapikan dulu. Udah ada nih ya. Oke. Tanggung, layout, auto-fit content, auto-fit Windows. Terus kita home, normalin dulu hurufnya ya. Terus kita satu spasi dulu, kontrol satu spasi. Terus di sini layoutnya, before afternya jadi 0, tadi 5,76 kita rubah jadi 0, biar rapat. Terus kita blok lagi, tabel desain seperti biasa, no border, bottom, top, inside. Seperti itu ya. Nah, maka kita kata-kata ini sama ya. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan. Kenapa? Karena ini lihat signya. Signya di sini. Signya sama dengan 0,654. Value sama dengan 0,05. Ya kan? Terus minnya, ini minnya. Min. Jadi MD, min difference, sama dengan 2.0. Di sini terus ada DF. DF sama dengan 19. Itu. Ini kalau dependent sample t-test. Maka di bagian kesimpulannya juga akan berbeda, gitu kan, kalau Anda dependent sample t-test. Ini menggantikan, ini kan tadi pakai Wilsokon ya. Ini contoh kalau pakai dependent ya, sample t-test. Jika ujinya pakai dependent sample t-test. Jadi uji dependent sampel t-test digunakan untuk menguji perbedaan terpisah. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa data selisih hasil belajar antar t-test dan post-test terdistribusi normal. Jadi harusnya dependent sampel t-test itu untuk normal. Misalkan ini normal itu signya harus lebih besar, misalkan 390. Ini misal p-value-nya 0,05 dan tidak terdapat cicilan data. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa, nah ini yang dipindahkan nih, ini kita mengganti copy ya, master gitu ya. Jadi ini kalau yang dependent sample t-test ya. Jadi biar Anda tahu bedanya antara dependent sample t-test. Tapi kita melakukan pengujiannya satu kali. Jadi Anda bisa jadi dependent sample t-test, bisa jadi Wilsokon. Ya tergantung dari uji normalitasnya. T-test. Apakah datanya itu normal apa enggak? Jadi Wilsokon signed t-test jika tidak normal. Jadi, kalau dependent sample t-test jika normal gitu. Jadi kalau normal pakai
dependent sample t-test. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi bisa jadi ada yang pakai Wilsoncon, bisa jadi ada yang pakai dependent sample t-test, tergantung pada hasil uji normalitas. Jadi saya ulangi, di uji hipotesis bisa jadi uji Wilsoncon segment t-test kalau datanya tidak terdistribusi normal. Bisa jadi pakainya dependent sample t-test jika datanya normal. Seperti itu. Ya, ini contoh ya. Nah, ini kan tadi kita pakainya Wilsoncon segment t-test. Ini mencontohkan aja ya, kita hapus gitu ya. Hapus sini gitu ya. Hapus. Seperti ini. Udah kita rapikan. Ini ya. Hapus. Oke, udah selesai. Sudah rapi, dicek lagi kerapiannya. Paragrafnya harus rata kiri kanan nih paragrafnya, lihat. Bukan center gini, bukan rata kiri. Begini ini rata kiri, ini rata kanan begini. Center begini. Harusnya rata kiri kanan gitu. Hipotesisnya juga begitu, cek dulu rata kanan belum gitu. Rata kiri kanan nih harusnya. Oke, lanjut, cek lagi, dicek terus untuk memastikan rapi. Karena kalau nggak rapih nanti nilai kerapihannya 0. Udah di save, baru kita save as. Save as di sini, misalkan nama Anda misalkan Guntur. Anda misal Guntur. Terus tugas proyek 4, uji dependent sample t-test. Pilih PDF, ekspor. Nah, kalau di komputer Anda nggak bisa langsung milih PDF ya, di save dulu dalam bentuk Word, baru Anda PDF kan. PDF kannya di internet sudah ada yang bisa merubah Word menjadi PDF. Udah selesai, saya kira begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, bisa jadi Anda menggunakan uji hipotesisnya Wilsoncon segment test, bisa jadi uji hipotesisnya di sini dependent sample t-test. Ya tergantung pada hasil uji normalitas. Kalau dari hasil uji normalitasnya data tidak normal, maka pakai Wilsoncon. Kalau dari hasil uji normalitasnya datanya normal, pakai dependent sample t-test. Nah, kebetulan nih, waktu saya nyontohin nih datanya tidak normal, makanya pakai Wilsoncon segment test. Mungkin data Anda tuh normal, makanya pakai dependent sample t-test. Ingat-ingat yang itu, ya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga sukses mempelajari uji dependent sample t-test. Saya tunggu Anda di tugas proyek dan post-testnya. Silahkan kerjakan dulu tugas proyeknya. Nanti kalau tugas proyeknya sudah dapat nilai 100, baru Anda lanjut ke post-test. Kalau tugas proyeknya belum dapat nilai 100, perbaiki terus sampai dapat nilai 100. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya close dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya tutup. Ya, kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.